Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggraini Dwi Puspitasari, saya sendiri, Mutiara Lutfi Afifah, dan Rizka Ariska. Kami ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Biologi Manusia dengan topik sistem respirasi. Dan yang pertama, mengapa kita perlu bernafas? Jadi teman-teman, tubuh kita ini atau lebih tepatnya sel-sel tubuh kita membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir pada proses respirasi seluler. Dan proses ini menghasilkan limbah, salah satunya ialah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dapat menurunkan level pH dalam darah sehingga bila karbon dioksida ini menumpuk dalam darah dapat berbahaya bagi kesehatan, bahkan dapat membahayakan nyawa. Dan proses respirasi ini merupakan mekanisme yang membantu menyuplai oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Sederhananya, respirasi ini adalah salah satu cara tubuh untuk menjaga keseimbangan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada sistem respirasi. Nah, apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi merupakan suatu susunan yang sangat kompleks. Setiap sel dan jaringan yang menyusunnya memiliki fungsi dan peranannya tersendiri. Nah, struktur ini memiliki rangkaian yang begitu rumit, di mana menjadikan sistem ini begitu istimewa untuk menopang kehidupan manusia. Nah, tujuan dari sistem respirasi ini adalah untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Nah, pertukaran gas ini sangat penting. Seluruh sel tubuh membawa oksigen dari respirasi sel untuk memproduksi ATP atau energi yang dibutuhkan dan dimanfaatkan manusia untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, sistem respirasi pada manusia ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem respirasi atas yang terdiri dari bagian luar rongga dada, diantaranya hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas. Yang kedua ada sistem respirasi bawah yang terdiri dari bagian dalam rongga dada, diantaranya ada trakea bawah dan paru-paru. Selain itu ada membran pleura dan otot respirasi yang membentuk diafragma dan otot interkostal. Nah, berikut merupakan gambar sistem respirasi manusia yang terlihat dari depan, atas, dan bawah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah organ-organ respirasi. Oke, pada gambar ini terdapat beberapa organ yang menjadi organ utama dari sistem respirasi ini sendiri. Yang pertama ada hidung, kedua ada faring, ketiga ada laring, kemudian trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Yang pertama adalah hidung. Hidung ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian eksternal dan bagian internal. Dapat dilihat pada gambar. Jadi pada bagian hidung eksternal terdapat external noris atau dapat kita sebut sebagai lubang hidung. Kemudian yang kedua ada cartilaginous framework, terbagi menjadi tiga, yaitu ada septal nasal cartilage, kemudian lateral nasal cartilage, dan yang ketiga adalah alar cartilage. Nah, bagian dalam dari hidung eksternal berfungsi untuk satu, menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua adalah mendeteksi stimulus penciuman, dan yang ketiga adalah untuk memodifikasi vibrasi berbicara. Kemudian untuk hidung bagian internal ada vestibul, kemudian ada superior, middle, inferior nasal conchae, yang ketiga ada olfactory epithelium, dan yang keempat ada pharyngeal tonsil. Kemudian setelah hidung ada faring, dan faring ini merupakan jalan nafas dan jalan makanan. Pada bagian ini terdapat tonsil yang berperan dalam reaksi imunologis dalam melawan serangan asing. Di sini terdapat tiga bagian anatomi faring. Yang pertama ada nasofaring, dapat dilihat pada gambar.
nasofaring, kemudian ada orofaring, dan laringofaring. Kemudian ada laring. Nah, laring ini merupakan jalan pendek yang menghubungkan antara laringofaring dengan trakea. Pada bagian ini terdapat satu, pitah suara, kemudian jakun, dan yang ketiga adalah epiglotis. Setelah laring ada trakea, dan trakea ini merupakan saluran angin yang memiliki panjang sekitar 12 cm dan berdiameter 2,5 cm. Organ ini tersusun atas 16 hingga 12 tulang rawan hyaline kartilago yang membentuk huruf C dan tersusun bertumpuk satu sama lain. Nah, setelah trakea terdapat bronkus, dan bronkus ini memiliki percabangan bernama bronchiolus. Dan pada ujung bronchiolus ini terdapat alveolus yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Pada gambar, kita bisa melihat bahwa paru-paru kiri memiliki 2 lobus dan paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Kemudian, untuk sesi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mutiara. Selanjutnya itu ada mekanisme pernapasan. Boleh di next. Mekanisme pernapasan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan pada dada, sering disebut juga dengan pernapasan tulang rusuk. Proses inspirasi diawali dengan berkontraksinya musculus intercostalis, sehingga terangkatnya tulang rusuk yang menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Jadinya tekanan rongga paru-paru ini lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Udara masuk ke dalam paru-paru, proses ekspirasinya itu kebalikan dari proses inspirasi, yaitu musculus intercostalis berelaksasi, tulang rusuk menurun, jadinya rongga dada dan paru-paru menyempit dan mengecil. Tekanan udara di luar lebih rendah daripada tekanan di rongga paru-paru dan udara keluar. Kemudian ada pernapasan pada perut, yaitu terjadinya proses inspirasi juga, yang dimana pernapasan perut ini diawali dengan berkontraksinya otot diafragma. Jadi yang tadinya itu melengkung menjadi mendatar, sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Tekanan di rongga paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar dan menyebabkan udara masuk. Kemudian ada proses ekspirasi juga yang kebalikannya dari proses inspirasi, yaitu diawali dengan otot diafragma berelaksasi. Jadi yang tadinya itu datar kemudian menjadi melengkung. Rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara meningkat dan di rongga paru-paru ini dan udara keluar dari paru-paru. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya ialah volume dan kapasitas paru-paru. Pada tabel kita dapat melihat jenis dan keterangan dan ukuran dari volume dan kapasitas paru-paru. Yang pertama ada volume ideal, yaitu udara yang dihirup dan dihembuskan setiap kali kita bernapas. Dan ukuran dari volume ideal ini rata-rata adalah 500 ml dalam kondisi istirahat. Kemudian yang kedua adalah volume cadangan inspirasi, dan ini merupakan udara maksimal yang dapat dihirup oleh manusia. Nah, ini ada ukurannya, yaitu 3.100 ml pada laki-laki dan 1.900 ml pada perempuan. Kemudian yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi, dan ini merupakan udara maksimal yang dapat kita hembuskan, yaitu 1.200 ml pada laki-laki dan 700 ml pada perempuan. Untuk yang nomor 4, ada yang namanya volume sisa atau volume residual. Dan volume residual ini merupakan udara yang tersisa setelah ekshalasi maksimal, yaitu 1.200 ml pada laki-laki dan 1.100 ml pada perempuan. Kemudian yang berikutnya ialah kapasitas inspirasi.
yaitu merupakan jumlah dari volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Dan ini memiliki kapasitas 3.600 ml pada laki-laki dan 2.400 ml pada perempuan. Kemudian yang berikutnya ialah kapasitas vital paru-paru. Dan kapasitas vital paru-paru ini merupakan jumlah volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi. Ini memiliki ukuran 4.800 ml pada laki-laki dan 3.100 ml pada perempuan. Kemudian yang terakhir ada kapasitas total paru-paru, yaitu jumlah kapasitas vital dan volume residu. Di sini terdapat 6.000 mm pada laki-laki dan 4.200 ml pada perempuan. Nah, pada gambar ini dapat dilihat volume dan kapasitas dari paru-paru itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada mekanisme pertukaran dan transport oksigen dan karbon dioksida. Boleh di next. Nah, pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida ini terjadi pada alveolus dan jaringan tubuh sel lewat proses difusi. Proses difusi ini terjadi secara bebas dan gerakan molekul-molekul dari konsentrasi atau tekanan yang tinggi melewati membran sel ke konsentrasi atau tekanan yang rendah. Nah, yang pertama ini ada oksigen masuk ke dalam tubuh lewat rongga hidung melalui proses inspirasi. Di mana udara yang masuk dalam fase ini kemudian melewati serangkaian organ pernapasan hingga alveolus. Oksigen yang dari alveolus akan berdifusi lewat membran sel ke dalam kapiler arteri paru-paru. Nah, masuknya oksigen dari lingkungan ke dalam alveolus menyebabkan tekanan parisal untuk meningkatkan lebih tinggi daripada tekanan parsial di kapiler arteri paru-paru. Nah, jadi karena gerakan molekul itu dari tekanan parsial yang tinggi ke rendah, maka molekul oksigen akan berdifusi ke dalam kapiler arteri paru-paru. Oksigen yang ada di kapiler ini diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Nah, semakin tinggi tekanan parsial oksigen di dalam alveolus, maka semakin banyak oksigen yang terikat oleh hemoglobin. Setelah itu, hemoglobin ini akan mengangkut oksigen ke jaringan tubuh, terus berdifusi ke sel-sel tubuh buat respirasi. Oksigen ini akan dipakai oleh sel-sel tubuh dan jaringan tubuh untuk proses respirasi di mitokondria sel. Nah, semakin banyak molekul oksigen yang dipakai, maka semakin banyak molekul karbon dioksida yang terbentuk dari proses respirasi. Molekul karbon dioksida ini yang di dalam jaringan tubuh akan berdifusi ke kapiler vena sel-sel tubuh. Lalu si karbon dioksida akan dibawa oleh eritrosit ke paru-paru. Dan di paru-paru ini karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus untuk mengalami fase ekspirasi atau melepaskan karbon dioksida. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada penuaan dan sistem pernapasan. Next. Nah, proses penuaan ini dianggap sebagai peristiwa fisiologis yang memang dialami oleh semua makhluk hidup. Dan pada proses penuaan ini banyak tantangan yang harus ditanggulangi karena dapat diartikan sebagai proses kemunduran prestasi kerja dan penurunan kapasitas fisik seseorang. Nah, maka dari itu, pada lansia banyak mengalami penurunan fungsi pada organ tubuhnya, termasuk sistem respirasi, di antaranya yaitu otot-otot pernafasan yang kehilangan kekuatan dan menjadi kaku. Selanjutnya, menurunnya aktivitas dari alat gerak, paru-paru kehilangan elastisitas,
dan menarik nafas dalam lebih berat, serta kapasitas pernafasan maksimal menurun. Nah, permasalahan tersebut diakibatkan oleh adanya kalsifikasi kartilago costa dan melemahnya otot-otot interkostal, sehingga mengurangi pergerakan dinding dada. Selain itu, adanya osteoporosis vertebra sehingga akan menurunkan fleksibilitas spinal dan meningkatkan derajat kiposis, serta ditambahkan dengan penurunan elastisitas otot diafragma. Nah, penurunan dalam sistem respirasi ini juga dapat berpengaruh terhadap sangkar toraks untuk mengembang atau mengempis saat melakukan inspirasi maupun ekspirasi yang disebut dengan ekspansi toraks. Next. Selanjutnya yaitu ada penyakit sistem pernapasan. Next. Yang pertama ada flu. Nah, flu ini disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi bagian hidung, paru-paru, dan tenggorokan. Nah, virus penyebab gangguan respirasi ini dapat menyebar melalui udara, benda yang telah terkontaminasi maupun kontak fisik dengan penderita flu. Nah, flu ini dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah pencegahan seperti mencuci tangan secara rutin, tidak menyentuh wajah, dan menjauhi keramaian. Selanjutnya ada faringitis. Nah, faringitis ini adalah peradangan pada bagian tenggorokan atau faring. Keluhan ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Nah, pada penyakit faringitis ini dapat ditangani berdasarkan penyebabnya. Misalnya, faringitis yang disebabkan oleh bakteri, maka dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. Selanjutnya ada laringitis. Nah, laringitis ini gangguan respirasi yang terjadi pada laring atau pita suara. Nah, keluhan ini pada umumnya disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Gejala yang ditunjukkan pada saat mengidap penyakit laringitis ini biasanya berupa sakit tenggorokan, batuk, demam, suara serak, hingga kehilangan suara. Selanjutnya ada penyakit asma. Nah, asma ini merupakan gangguan respirasi yang ditandai dengan peradangan pada bagian saluran pernapasan. Nah, keluhan ini membuat saluran napas mengalami penyempitan. Penyebabnya bisa karena alergi, paparan asap, polusi, hingga udara dingin. Gejala khas yang umumnya dialami penderita asma adalah meni, sesak napas, dada terasa sesak, dan batuk. Selanjutnya ada bronkitis. Nah, bronkitis ini terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus mengalami peradangan. Akibatnya, gangguan respirasi ini menyebabkan penderitanya batuk berdahak. Bronkitis juga dapat terjadi secara akut ataupun kronis. Nah, selain batuk berdahak, gejala yang menyertai bronkitis adalah dada sesak, dahak berwarna kuning atau hijau, hingga demam. Selanjutnya ada emfisema. Nah, emfisema ini penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada bagian alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Nah, gangguan respirasi ini lebih sering dialami oleh perokok aktif. Penderita emfisema dapat mengalami gejala batuk kronis dan sesak napas bahkan saat berolahraga ringan ataupun menaiki tangga. Selanjutnya ada pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Nah, penyakit ini juga bisa disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Nah, gejala penyakit ini cukup bervariasi, namun penyakit ini juga pada umumnya ditandai dengan gejala seperti batuk, demam, sesak napas, dan menggigil. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Nah, kanker paru-paru ini merupakan kondisi ketika sel ganas atau sel kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Nah, walaupun sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru ini juga dapat terjadi pada orang-orang yang bukan perokok, terutama pada orang-orang yang sering terpapar zat kimia di lingkungan kerjanya atau terpapar asap rokok. Nah, sejumlah gejala yang dapat dirasakan oleh penderita kanker paru-paru ini antara lain batuk kronis, batuk darah,
penurunan berat badan drastis, nyeri dada dan tulang, serta sesak napas. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian penjelasan sistem respirasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.